Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita saat ini bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun keadaan jemaat Tuhan saat ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi. Saat hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu yang kudus, karena Engkau Allah kami yang besar. Engkaulah sumber kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menaikkan pujian kami. Haleluya. Amin. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah kekuatan dan kita akan bermazmur bagi Dia saat ini. Kita naikkan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serulah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama.
Puji namamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena roh-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan kami tidak dapat menjauh sedikit pun dari roh-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Terlalu
bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang patut untuk dipuji, disembah, dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan jiwa kami, yang akan menjadi kekuatan roh kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan mampu hidup di dalam hidup kami, melampaui segala akal dan pikiran kami Tuhan. Engkau sanggup bekerja melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan roh-Mu yang suci, sehingga setiap kata-kata semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kita di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung untuk beribadah, untuk menanggapi hadirat Tuhan, dan juga menyiapkan diri kita untuk dibentuk oleh firman-Nya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya ingin membuka khotbah saya pada pagi ini dengan sebuah film yang beberapa waktu yang lalu saya lihat. Judul dari film tersebut adalah Shadowland, Negeri Bayang-Bayang. Jadi film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata seorang yang disebut sebagai raksasa, giant di dalam kekristenan. Disebut sebagai raksasa bukan oleh karena fisiknya besar, bukan, tapi oleh karena sumbangsi, kontribusi yang begitu besar di dalam dunia kekristenan. Shadowland adalah film yang mendokumentasikan kisah hidup dari C.S. Lewis. Bukan seluruh kisah kehidupan, tetapi sepenggal kehidupan. Khususnya ketika dia mengalami goncangan iman, pergolakan-pergolakan iman yang luar biasa. Ketika dia kehilangan istrinya yang bernama Helen Joy Davidman. Nah, saudara-saudara sekalian, C.S. Lewis bertemu dengan Helen Joy Davidman pada waktu dia boleh katakan usianya sudah agak tua. Sebenarnya dia bermaksud untuk hidup lajang, jadi jomblo sampai pada akhir hayatnya. Tapi Tuhan mempertemukan dia dengan seorang Yahudi, seorang wanita Yahudi yang dulunya ateis, tidak percaya sama Tuhan. Namun pada akhirnya bisa percaya kepada Tuhan. Dan sebagian besar oleh karena tulisan-tulisan yang dibuat oleh C.S. Lewis. Oleh karena anugerah Tuhan mereka dipertemukan. Dan akhirnya mereka menikah setelah melewati katakanlah perjuangan. Helen Joy Davidman menderita kanker. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kanker tersebut akhirnya bisa disembuhkan. C.S. Lewis yang pada mulanya menikahi dia oleh karena kasihan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Joy telah bercerai dengan suaminya beberapa tahun sebelumnya. Dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan dari kanker. Dari kesembuhan tersebut akhirnya timbul cinta yang murni di antara keduanya. Dan beberapa tahun sesudah itu kanker yang sempat hilang karena mujizat tiba-tiba muncul dan merenggut nyawa Helen Joy Davidman. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika C.S. Lewis ditinggalkan oleh istrinya, ada kegoncangan yang luar biasa di dalam dirinya. Kegoncangan iman yang luar biasa. Kegoncangan iman itu dia tuangkan di dalam sebuah buku yang berjudul Grief Observed. Duka cita teramati.
Mula-mula dia menggunakan nama samaran. Dia menggunakan nama N.W. Kirk. Kenapa dia menggunakan nama samaran? Karena dia tidak ingin orang-orang yang selama ini dia yakinkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu penuh kasih sayang, itu tergoncang imannya. Dia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang selama ini diyakinkan. Namun pada saat yang sama dia ingin mengekspresikan perasaan-perasaannya. Dia ingin mengungkapkan kegoncangan iman yang terjadi di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia menggunakan nama samaran N.W. Kirk. Pada tahun 1963 ketika dia meninggal, buku tersebut diterbitkan kembali. Dan kali ini bukan menggunakan nama samaran, tapi menggunakan nama asli dari C.S. Lewis. Ngomong-ngomong, kalau kita berbicara mengenai C.S. Lewis, kita di Indonesia, khususnya penggemar kisah kanak-kanak pasti tahu. Ada sebuah buku, ada film-film yang telah ditampilkan, dibuat di Hollywood. Contohnya adalah Chronicle of Narnia. Dia adalah penulis dari buku itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam buku yang berjudul Grief Observed tersebut, C.S. Lewis menuangkan kegoncangan imannya. Ada beberapa kalimat yang ingin saya sitir di sini. Salah satunya adalah dia mengatakan seperti ini, "Where is God? Go to Him when your need is desperate, when all other help is in vain. And what do you find? A door slammed in your face." Kalau saya terjemahkan secara bebas kira-kira seperti ini. Di mana Allah? Datanglah kepadanya ketika kebutuhanmu mencapai titik, ketika tidak ada pengharapan sama sekali. Ketika semua pertolongan lain yang ada mendatangkan kesia-siaan. Apa yang kamu dapati? Pintu yang terbanting di hadapanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, C.S. Lewis memiliki pengharapan yang cukup tinggi. Ketika dia berteriak pada Tuhan, "Tuhan, tolong saya." Di dalam masa-masa yang sulit itu, ketika istrinya bergumul dengan maut. Dan dia mengatakan, "Apa yang saya dapati? Yang saya dapati adalah Allah kelihatannya diam. Allah kelihatannya nggak peduli dengan teriakan saya, dengan seruan saya." Dengan berkata begini bukan berarti bahwa C.S. Lewis kehilangan iman, tidak. Dengan berkata begini bukan berarti C.S. Lewis tidak lagi mempercayai keberadaan Allah, tidak. Hal ini jelas ketika di bagian lain dari bukunya dia mengatakan seperti ini. "I dread is not so there is no God after all, but so this is what God's really like." Kalau saya terjemahkan, yang aku takutkan bukanlah tidak ada Allah sama sekali, melainkan seperti apakah sebenarnya Allah itu. C.S. Lewis percaya benar bahwa Allah ada. Namun yang menjadi pertanyaan dia adalah, Allah yang ada itu Allah yang seperti apa? Allah yang penuh kasih sayang, namun tidak maha kuasa? Allah yang maha kuasa, namun kurang kasih sayang? Dan itu yang menjadi pergumulan iman dari C.S. Lewis. Ketika dia punya pengharapan, Allah itu harusnya bekerja begini, tapi kok nggak bekerja begini ya? Dan saudara-saudara sekalian, sama seperti C.S. Lewis, setiap pribadi, Anda, saya, punya pengharapan bagaimana seharusnya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Ketika pengharapan tersebut terwujud, kita happy, kita senang. Namun ketika pengharapan tersebut tidak terwujud, kita jadi bingung, kita jadi marah, kita jadi kecewa. Tradisi Kristen di mana kita dibesarkan, tradisi Pentakosta karismatik,
itu memiliki pengharapan yang cukup tinggi pada Tuhan, pada Allah. Dan ini kadang-kadang menimbulkan bahaya yang punya potensi merusak kehidupan iman kita. Saudara-saudara sekalian, kekecewaan iman itu biasanya lahir dari ilusi iman. Jika kita hidup dalam ilusi iman tentang bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita, kita akan mengalami penderitaan dua kali. Penderitaan ganda. Penderitaan yang pertama adalah kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Seperti yang dialami oleh Louis. Louis mengharapkan Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan istrinya seperti yang dia lakukan di masa sebelumnya. Di masa sebelumnya Tuhan telah memulihkan Joy dengan cara yang luar biasa. Penyakit itu tiba-tiba lenyap. Loh, kali ini Tuhan harus melakukan hal yang sama. Tapi hal itu tidak terjadi. Ini penderitaan yang pertama. Penderitaan yang kedua, penderitaan ganda, oleh karena hidup di dalam ilusi iman tersebut adalah kita bukan saja tidak menerima apa yang kita harapkan, namun kita juga kecewa. Kita menderita karena kita mendapati apa yang selama ini kita percayai dalam realitanya tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang pakar ilmu jiwa, seorang psikiatris dari Johns Hopkins University, namanya Dr. Jeremy Frank, mengatakan kita semua, Anda, saya, C.S. Lewis, itu mempunyai apa yang disebut dengan nama assumptive world. Dunia asumsi. Maksudnya, dalam hidup ini kita semua punya asumsi tentang bagaimana sesuatu itu berjalan. Kita punya asumsi Allah itu kayak apa. Kita punya asumsi manusia itu harusnya bagaimana. Kita punya asumsi begini, begitu. Itulah yang disebut dengan nama assumptive world. Dunia asumsi. Ketika asumsi ini pas, cocok dengan realita kehidupan kita, kita jadi bahagia. Kita merasa sejahtera, kita senang. Namun sebaliknya, ketika realitas kehidupan itu gak cocok dengan apa yang disebut dengan our assumptive world, dunia asumsi kita jadi bingung. Kita jadi marah. Kita jadi kecewa. Loh, kok bisa begini? Asumsi saya A, Tuhan itu harus begini. Kejadiannya harus begini. Tapi enggak seperti itu. Kita jadi marah. Kita jadi bingung. Kita jadi limbung. Kita jadi kecewa, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel pernah hidup di dalam kondisi yang semacam ini. Ketika mereka hidup di dalam masa pembuangan. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Raja Babel Nebukadnezar melululantakkan Yerusalem. Dan orang-orang terbaik dari bangsa itu dibawa keluar dari Israel, dijadikan budak di Babel. Dan saudara-saudara sekalian, Yesaya 40 dan seterusnya adalah ayat-ayat yang berbicara untuk bangsa Israel yang ada di dalam masa pembuangan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca Yesaya 40 sampai Yesaya 66, di situ ada banyak sekali janji-janji Allah yang luar biasa. Janji-janji Allah yang hebat sekali, kata-kata yang luar biasa tentang pemulihan dari bangsa yang terbuang itu. Dan orang-orang Israel punya asumsi
Kalau Tuhan memulihkan Israel itu harus dengan sesuatu yang spektakuler. Harus dengan sesuatu yang luar biasa seperti yang pernah terjadi di masa yang lalu. Seperti yang terjadi di zaman Musa ketika Laut Merah terbelah. Seperti pada zaman Yosua ketika Sungai Yordan terbelah. Itu asumsi mereka. Itu dunia asumsi mereka. Dan tampaknya Tuhan perlu mengoreksi mereka. Bahwa cara Tuhan memulihkan bangsa yang terbuang itu bukan dengan satu model yang disebut dengan nama model-model yang spektakuler, model mujizat. Dari sinilah kemudian lahir satu ayat yang akan kita baca pada pagi ini. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Sebuah ayat yang terkenal sekali. Mari kita baca bagian tersebut. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang Israel sedang menanti, waiting. Dan Tuhan memberikan janji ini. Janji yang diungkapkan dengan 3 buah gambar. Terbang seperti Raja Wali. Berjalan. Dan juga di tengah-tengahnya berlari. Terbang. Menggambarkan kecepatan yang cukup tinggi. Berjalan. Menggambarkan kecepatan yang lambat. Berlari. Berada di tengah-tengahnya. Dan saya melihat 3 gambaran ini sebagai 3 model. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menepati janjinya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan yang pertama menepati janjinya dengan melakukan intervensi. Intervensi yang digambarkan di sini seperti burung yang terbang. Sesuatu yang mengagumkan. Sesuatu yang luar biasa. Intervensi di sini maksudnya adalah Tuhan menggenapi janjinya dengan cara melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, model seperti ini bisa kita jumpai di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Bagian yang paling terkenal, yang selalu ada di dalam ingatan bangsa Israel adalah apa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 14. Ketika orang-orang Israel berhadapan dengan Laut Merah. Di belakangnya ada prajurit-prajurit Mesir yang sedang mengejar mereka, yang mencoba untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Di hadapan mereka ada jalan buntu. Dan di sini kemudian kita melihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan membelah Laut Merah. Ini apa saudara-saudara sekalian? Mujizat. Ini apa saudara-saudara sekalian? Intervensi. Intervensi dari Yang Maha Kuasa sehingga orang-orang Israel bisa melewati dasar dari Laut Merah tersebut. Sampai di ujung sebelah sana dengan selamat. Dan sementara orang-orang Mesir yang mengejar pada akhirnya mati semua. Oleh karena Allah menutup kembali Laut Merah itu. Inilah intervensi ilahi. Inilah model pertama bagaimana Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita berpikir bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita,
Ketika kita berpikir bagaimana Tuhan menepati janjinya di dalam kehidupan kita, hal pertama yang muncul di dalam pikiran kita adalah Dia akan melakukan mujizat. Saya nggak tahu ya, kenapa pikiran kita seperti itu. Ya mungkin oleh karena cara kita dibesarkan kali. Ketika kita masih bayi, waktu kita haus dan lapar, kita bikin kegaduhan sedikit, ada orang yang langsung memberi kita makan, memberi kita minum. Pada waktu kita buang air besar, pada waktu kita buang air kecil, kita bikin kegaduhan sedikit, ada orang-orang yang datang dengan cepat untuk mengganti popok atau pampers kita. Sangat cepat. Kilat. Dan mungkin paradigma semacam ini yang tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Kalau kita berpikir mengenai Tuhan, ya Tuhan harusnya seperti itu. Apalagi kalau kita dibesarkan di dalam tradisi kekristenan di mana kita ada Pentakosta dan karismatik yang menggarisbawahi mujizat, yang menggarisbawahi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sifatnya spontan, cepat, spektakuler. Apalagi kalau kita mendengar kesaksian. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita benar-benar transparan, mereka-mereka yang tampil untuk berdiri memberikan kesaksian adalah minoritas. Seorang penginjil besar yang bernama Oral Roberts, luar biasa, di era 50-an, 60-an, 70-an, sampai akhirnya sekarang ada yang namanya ORU, Oral Roberts University. Seorang penginjil besar, pernah diinterview, pernah ditanya, seberapa banyak sih orang yang sembuh dari pelayanan Anda? Dia mengatakan less than 10%. Kurang dari 10%. Namun saudara-saudara sekalian, yang minoritas ini, yang anehnya kerap kali kita jadikan gold standard. Standar emas. Standar emas. Kalau itu bisa terjadi pada dia, kenapa nggak bisa terjadi pada saya? Nah saudara-saudara sekalian, dengan berkata begini bukan berarti saya nggak percaya mujizat. I do believe in miracles. Saya percaya benar pada mujizat. Dan saya mengalami mujizat itu beberapa kali di dalam hidup saya. Tetapi kalau kita jadikan mujizat itu sebagai satu-satunya model Allah berkarya di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami penderitaan ganda. Penderitaan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Penderitaan yang kedua adalah kita mendapati bahwa apa yang kita percayai selama ini adalah keliru, dan itu kadang-kadang bisa mengoyak iman kita. Itulah sebabnya Allah perlu mengoreksi bangsa Israel. Aku bukan hanya berkarya dengan satu model umatku. Dan hal yang sama saat ini juga ingin Allah sampaikan kepada kita semua yang ada di sini. Betul, aku melakukan karya-karya yang ajaib. Betul, aku melakukan intervensi. Tetapi itu bukan satu-satunya model. Itu bukan satu-satunya cara aku menggenapi janji-janjiku di dalam hidup. Masih ada model yang lain. Itulah sebabnya kita perlu untuk melihat hal yang kedua. Model yang kedua, bagaimana Allah menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita adalah dengan melakukan interaksi. Gambaran yang saya pakai di sini adalah orang yang berlari lebih lambat dari terbang. Kurang spektakuler kalau dibandingkan dengan terbang.
Interaksi itu berbicara mengenai apa, saudara-saudara sekalian? Interaksi berbicara mengenai Tuhan yang bekerja sama dengan umatnya untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Tuhan bekerja sama dengan manusia. Tuhan bekerja sama dengan Anda. Tuhan bekerja sama dengan saya untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Model Alkitab yang bisa kita gunakan di sini adalah kembali kepada pengalaman Musa. Ya, saudara-saudara sekalian, kita tahu persis Musa adalah seorang yang hebat, punya pengalaman hidup yang luar biasa. Pada masa bayi sudah dibuang oleh ibunya, walaupun tetap di dalam pengawasan mereka untuk menyelamatkan Musa dari pembantaian bayi-bayi yang dilakukan oleh Firaun. Akhirnya dia dipungut oleh putri Firaun, dibesarkan sebagai bangsawan Mesir, dan akhirnya dia menyadari bahwa dia bukan orang Mesir. Dia adalah bagian dari sebuah bangsa yang waktu itu diperbudak, bangsa Israel. Dan dia berusaha untuk membela bangsanya, yang berujung dengan suatu tindakan fatal. Dia membunuh orang Mesir. Dan oleh karena pembunuhan tersebut, Musa jadi ketakutan dan dia lari ke padang gurun yang sepi. Di sana dia bertemu dengan Yitro dan putrinya yang bernama Sipora, dan akhirnya mereka menikah. Tinggal sekian lama di padang gurun yang sepi, sampai suatu waktu ketika dia berusia kurang lebih 80 tahun, Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala. Semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Dan suara dari semak tersebut, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 3, itu menggambarkan bagaimana Tuhan itu memperhatikan apa yang terjadi di Mesir. Tuhan memperhatikan kondisi orang-orang Israel yang sedang diperlakukan seperti sapi perah. Tuhan tahu penderitaan mereka. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7, di sana ada 3 kata. Aku memperhatikan, aku mendengarkan, aku mengetahui. Aku memperhatikan penderitaan orang-orang Israel. Aku mengetahui penderitaan orang-orang Israel. Aku mendengar seruan mereka. Dan kini aku siap untuk menggenapi janjiku kepada mereka. Aku akan membebaskan mereka. Wow, mendengar perkataan seperti ini. I will deliver them. Aku akan mendengarkan mereka. Musa tentu berseru, puji Tuhan. Saya bisa membayangkan Musa berseru, haleluya. Dia membayangkan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Namun yang terjadi adalah Tuhan melibatkan Musa. Betapa kagetnya Musa ketika Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau sebagai pemimpin. Loh kok aku? Loh kok aku Tuhan? Siapa aku ini? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku pengembala gagap. Aku fugitif. Aku buronan. Bisa apa aku Tuhan? Setelah melalui perdebatan, pada akhirnya Musa bersedia untuk menjadi tangannya Tuhan melepaskan bangsa Israel. Dan melalui kepemimpinan Musa, bangsa itu bisa keluar dari Mesir. Janji Tuhan tergenapi. Dengan cara bagaimana? Interaksi. Ada Tuhan, ada Musa. Dan
Model seperti ini yang kita jumpai juga di dalam Perjanjian Baru. Di dalam bagian yang disebut dengan nama amanat agung. Amanat agung Kristus. Yang bagian yang cukup terkenal, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan di sana kita melihat bagaimana Yesus berkata di dalam ayat yang ke-18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa sepenuhnya itu ada di tangan Tuhan Yesus. Segala loh, semua loh ada di tangan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus dengan kuasanya sendiri sanggup untuk menjadikan semua bangsa jadi muridnya? Bisa. Bang, di sini dikatakan segala kuasa yang ada di langit, segala kuasa yang ada di bumi ada di tangan Tuhan. Tanpa manusia, Tuhan bisa melakukan penginjilan. Tanpa manusia, amanat agung pasti tuntas. Karena dia punya segala kuasa. Tapi yang luar biasa adalah di dalam ayat yang 19 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptisalah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Uniknya adalah walaupun dia punya segala kuasa, dia melibatkan Anda dan saya untuk menuntaskan amanat agung. Interaksi. Ada Allah, ada saya, ada Anda, saudara-saudara sekalian. Dan di sini kita belajar sesuatu yang indah tentang bagaimana Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan hal yang spektakuler. Di tahun 70-an ketika keluarga kami mengalami masa-masa yang sulit, saya nggak bisa sekolah, tidak ada pertolongan yang luar biasa. Tiba-tiba seperti mujizat. Tapi ada pertolongan bertahap melalui tangan orang-orang percaya. Melalui tangan seorang pensiunan. Seorang pensiunan yang pada hari-hari liburnya dia bekerja untuk memperbaiki bis-bis yang rusak di Amerika. Dia mengirimkan sebagian dari pendapatannya ke Indonesia sehingga saya bisa sekolah. Di sini kita melihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tidak ada sesuatu yang spektakuler, dapat lotre atau dapat sesuatu warisan yang luar biasa, enggak. Bertahap. Kecil, tetapi sangat menolong. Dan itu menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara sekalian, jangan saudara kecil hati kalau hari-hari ini saudara berseru kepada Tuhan dan tidak mendapatkan sesuatu yang spektakuler. Kadang-kadang Tuhan berkarya dengan interaksi, bukan dengan intervensi saja, saudara-saudara. Dan pada satu sisi, kita bisa menjadi mitra Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita, bisa jadi di antara kita ada orang-orang yang sedang butuh uluran tangan. Dan kita bisa menjadi musa-musanya Tuhan untuk menolong mereka. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan supaya janji Tuhan bisa tergenapi di dalam kehidupan mereka. Jangan tulikan telinga rohani Anda ketika Tuhan menggerakkan hati Anda untuk menolong mereka-mereka yang saat ini sedang menderita. Karena dengan cara itu, interaksi, Tuhan sedang menggenapi janjinya. Mari kita lihat hal yang ketiga. Tuhan menggenapi janjinya dengan melakukan interaksi. Gambaran yang saya pakai di sini adalah orang yang berjalan. Beda dengan yang pertama, terbang.
Yang kedua berlari. Yang ketiga berjalan lebih lambat lagi. Apa artinya interaksi? Interaksi bukan interaksi lah, inner. Inner itu berbicara mengenai sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang terjadi di dalam batin jiwa kita. Interaksi artinya Tuhan bekerja di dalam kehidupan batin umatnya. Hingga mereka sanggup menghadapi situasi-situasi yang sulit yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini yang terjadi adalah situasinya sepertinya tidak berubah. Yang sakit tetap sakit. Yang kita pergumulkan sepertinya tidak ada terobosan. Situation doesn't change. Situasinya tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang berubah itu adalah di dalam batin kita. Kita melihat satu model di dalam kitab suci yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 kita mendengar kesaksian hidup dari Rasul Paulus. Di sana dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Di sini dikatakan duri di dalam daging, thorn in the flesh. Duri di dalam daging. Kata yang dipakai untuk duri di sini menggambarkan semacam pasak yang tajam. Bukan duri katakanlah duri dari putri malu yang membuat kita kalau dalam bahasa Jawa pelusupen, bukan saudara-saudara sekalian. Tapi duri yang dipakai, bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah seperti pasak yang gede sekali yang nusuk bagian dari tubuh kita. Sakit. Apa ini? Penafsir-penafsir Alkitab mengatakan ini semacam penyakit. Penyakitnya apa? Wah, ini jadi bahan perdebatan. Ada yang mengatakan Rasul Paulus itu punya penyakit ayan. Ada yang mengatakan Rasul Paulus itu punya penyakit mata sehingga dia hampir buta. Ada yang mengatakan Rasul Paulus itu mengalami penyakit malaria yang kronis, yang kalau lagi kumat itu seperti ada bor panas sedang melubangi pelipisnya. Perdebatan yang tak kunjung habis di dalam dunia kesarjanaan. Tapi intinya adalah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Itu sesuatu yang membuat kehidupan Rasul Paulus terganggu. Itu yang membuat Rasul Paulus merasa kesakitan. Respon wajarnya apa? Ayat yang ke-8, tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dengan kata lain, duri dalam daging ini bisa dicabut. Dengan kata lain, kesakitan yang menimpaku boleh diangkat dari tubuhku. Namun apa jawab Tuhan? Ayat yang 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, ini Rasul Paulus, ketika Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, respon daripada Rasul Paulus luar biasa. Dia mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan memutuskan untuk membiarkan duri di dalam daging itu ada di dalam diri Rasul Paulus. Tuhan memutuskan penyakit itu ada di sana. Situasinya tidak berubah. Dan sepertinya tidak ada intervensi, sepertinya tidak ada interaksi, tetapi yang kita lihat di sini adalah interaksi. Bagaimana Tuhan menguatkan batin daripada Rasul Paulus,
Sehingga Rasul Paulus bisa mengatakan, aku bermegah di dalam kelemahanku. Ketika aku lemah, aku kuat. Sebab kuasa Tuhan dinyatakan dengan cara yang sempurna melalui hal yang semacam ini. Inilah inner aksi. Tuhan berkarya di dalam kehidupan batin umatnya, sehingga mereka sanggup untuk menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Ada seorang yang namanya William Barclay. William Barclay adalah seorang yang dikenal sebagai penulis apa yang disebut dengan pemahaman Alkitab setiap hari. Ini buku yang sudah dicetak jutaan, saudara-saudara sekalian. Namun tahukah saudara bahwa buku ini lahir dari tangan orang yang tuli, budak, saudara-saudara sekalian. Saya tertarik dengan kata-kata William Barclay yang mengatakan, saya hampir tuli total. Namun bukankah ini berarti saya bisa tidur nyenyak di hotel yang letaknya dekat jalan kereta api? Dan saya dapat berkonsentrasi penuh pada studi dan pekerjaan saya karena saya tidak merasakan adanya gangguan suara sama sekali. Tuhan tidak mengangkat ketulian itu dari diri William Barclay. Namun itu tidak membuat William Barclay jadi kecewa sama Tuhan. Ada sesuatu yang bekerja di dalam batinnya dan dia menggunakan cacat tubuhnya sebagai suatu sarana yang lebih baik lagi untuk memuliakan Allah. Inner aksi. Ada orang yang lain lagi namanya Fanny Crosby yang mengalami pengalaman yang buruk. Dia dilahirkan sebagai bayi yang sehat. Ketika dia berusia 6 bulan, dia mengalami gangguan mata, dan ada orang yang berpura-pura jadi dokter mengobati matanya. Namun yang terjadi, matanya bukan sembuh. Fanny Crosby mengalami kebutaan sejak usia 6 bulan. Namun kebutaan tersebut tidak membuat dia berputus asa. Kebutaan tersebut justru menguatkan imannya yang luar biasa. Dari tangan dia lahir 9.000 nyanyian rohani. Beberapa di antaranya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Seperti lagu Jaminan Mulia, Blessed Assurance, Pass Me Not, Tuhan jangan lalui saya. Dan ada banyak lagi. Kita ingin melihat bagaimana Fanny meresponi pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya melalui interaksi. Fanny menulis kata-kata seperti ini, betapa bahagianya jiwaku. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan puas. Berapa banyak berkah yang saya nikmati, yang orang lain tidak bisa dapatkan. Apakah kau harus menangis dan mendesak karena aku buta? Aku tidak bisa. Dan aku tidak mau. Inner aksi. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan tidak melakukan mujizat di dalam hidup. Kadang-kadang Tuhan juga tidak mengirim orang-orang untuk mendukungmu, untuk menolongmu. Namun kadang-kadang juga Tuhan berkarya di dalam batinmu. Sehingga ketika mujizat itu tidak ada, ketika orang-orang itu tidak ada bersamamu, engkau tetap kuat. Karena dia menguatkan batin. Karena ada inner aksi. Tuhan selalu menepati janjinya. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan, God does not give us everything we want, but He does fulfill His promises, leading us along the best and straightest paths to Himself. Allah tidak memberi kita segala hal yang kita inginkan, namun Dia benar-benar menepati janjinya.
Dia memimpin kita di jalan-jalan terbaik dan terdekat yang mengarah pada dirinya sendiri. Inilah yang menjadi konklusi dari khotbah saya hari ini. Bagaimana Tuhan menepati janjinya? Dia menepati janjinya dengan intervensi, dengan interaksi, dengan interaksi. Mari kita terima apapun yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Janjimu seperti fajar ketika ku hadapi kehidupan ini. Kita nyanyikan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak pernah berharap. Katakan sekali lagi janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu dan ku tahu dan ku tahu
janji Tuhan seperti fajar yang pasti akan datang setelah gelap malam. Mari kita hayati kata-kata ini. Tuhan akan menepati janjinya. Janji Tuhan seperti fajar. Hari ini jikalau saudara-saudara sekalian merasa lemah, sedang meragukan apakah Tuhan mengasihi saya, apakah Tuhan mempedulikan saya, apakah benar-benar janjinya terwujud di dalam hidup saya. Dia ada di sini untuk mengingatkanmu. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Kalau saudara merasa lemah, perlu pertolongan Tuhan, saudara taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Haleluya, haleluya. Dan rasakan kehangatan kasih Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Hari ini jika engkau memerlukan pertolongan Tuhan, engkau betul-betul dalam keadaan yang putus asa, di sini ada Tuhan. Angkat tanganmu kalau engkau memerlukan pertolongan Tuhan secara khusus. Yakin bahwa Dia ada di sini. Dia mendengar engkau, Dia memperhatikan engkau, Dia mempedulikan engkau. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang sedang diangkat. Tanda bahwa mereka sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, jamah dengan tangan-Mu yang maha kuasa, sehingga mereka boleh mengalami kegenapan janji-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang hari ini dalam kondisi lemah, ragu, bimbang. Tuhan, biarlah kasih-Mu, kehangatan kasih-Mu akan membuat mereka kuat pada hari ini. Berkatilah seluruh umat-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan
Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.